Kami Allah rezekikan itu lahir dari keluarga petani ya. Beberapa menteri dan beberapa stakeholder di industri keuangan. Dan juga pengamat, Dr. Reza Ramli, Antoni Budiawan, Faisal Basri, minta mereka menulis apa yang dia rasakan, apa yang dia perankan, apa yang dia lihat. 5 tahun lalu ditugaskan di Betawi, Mas Bagas. Namanya Bang Samad. Bang Samad. Selamat datang kembali di Ulti atau Ulik Tipis bersama saya, Bagas, kembali ya akhirnya mengundang salah satu politikus senior Indonesia asal Gerindra, yaitu Kang Samad atau Kang Kamru Samad nama lengkapnya ya, Kang ya. Selamat datang di Ulti, Kang. Apa kabar, Kang? Belakangan ini lagi sibuk apa, Kang? Mas Bagas, biasa habis pemilu kita lebih santai sedikit. Oh, lebih santai justru ya. Oh. Oke. Berarti sempat baca-baca juga nih, Kang Samad. Sebelum Kang Samad kesini, saya baca bahwa Kang Samad itu dulu merantau dari Makassar ke Jakarta. Betul. Dan dulu katanya sempat bantu-bantu ayah ya, mungkin bertani. Betul. Kondektur. Nah itu mungkin ada pengalaman nggak? Pengalaman tak terlupakan misalnya? Iya, Mas Bagas. Jadi memang kami Allah rezekikan itu lahir dari keluarga petani ya. Sekolah orang tua kami itu SR. Kalau dulu sekolah rakyat namanya SR. Jadi tingkatannya SD. Lalu kemudian bisa kuliah karena ada satu guru dosen kita yang memberikan beasiswa namanya Profesor Abdurrahman Basalama namanya, sehingga bisa kuliah. Lalu kemudian perjalanan reformasi 98 saya hijrah ke sini, ke Jakarta, melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Kemudian anak-anak semua sudah lahir, tumbuh dan besar di Jakarta. Jadi 3 tahun berada di Jakarta, itu saya ikut bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta. Jadi waktu itu masa krisis ekonomi 98 itu, krisis politik, 99, booming tuh pengusaha-pengusaha baru muncul. Nah, kemudian bergabunglah kita di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta. Dari situ belajar meng-create sesuatu supaya ada value, ada nilai tambah terhadap sebuah ekonomi. Awalnya dagang buku. Jadi dulu itu kan belum banyak penerbit di Indonesia. Salah satunya Ganesha Eksat. Kebetulan ownernya itu adalah senior HIPMI. Jadi jadilah kita marketing, jualan ke daerah-daerah supaya mereka bisa dapat beli buku Ganesha Eksat. Itu awal reformasi itu. 99, 2000. Ketemulah saya salah satu alumni senior juga, alumni HIPMI, namanya Fadel Muhammad. Di Padel tuh, kemudian Gorontalo dijadikan provinsi, beliau jadi gubernur. Kami persentase yakinkan bahwa produk Ganesha Eksat ini memiliki kualifikasi yang cukup memadai untuk siswa-siswa. Jadi dari daerah ke daerah kira-kira seperti itu, kerjasama dengan penerbit yang sudah punya brand. Lalu kemudian di 2007, Mas Bagas, saya ketemu teman bisnis yang ingin masuk ke daerah-daerah namanya Tier 3. Apa tuh Tier 3? Kelas 3. Jadi kan misalnya Jakarta, Bekasi, Cianjur, kan begitu ya. Tier 3-nya itu kira-kira Cianjur. Nah, jadi mereka ingin bangun commercial center. Iya, jadi dimulai, tahu nggak, dan mulai dari mana, Mas Bagas? Mulai dari mana tuh kalau boleh tahu? Dari daerah konflik. Ambon. Jadi mall pertama yang terbangun di Ambon itu namanya Ambon City Center. Itu temen yang punya, itulah kita ikut belajar di situ. Jadi tahun 2008, hanya 2-3 tahun setelah konflik Ambon itu, dia masuk membangun di situ. Itu luar biasa. Sehingga
perilaku masyarakat setiap hari yang tadinya nongkrong, ribut, berantem, itu ada tempat santai, mall. Tinan-tinannya diyakinkan, nggak gampang kan meyakinkan McDonald, KFC, 21 masuk ke daerah konflik untuk mereka membuka gerai gitu kan. Nah itu nggak gampang. Itu kita belajar bagaimana mengkrit dan meyakinkan sesuatu, Mas Bagas. Itu punya komitmen yang kuat lah, effort yang kuat untuk memajukan daerah. Kalau nggak bakalan. Nah itulah mall pertama yang terbangun di Ambon setelah konflik itu. Nah seiring dengan itu, saya juga sempat waktu itu ikut di timnya Kiani Kertas di awal tahun 2000. Jadi waktu itu Pak Prabowo akuisisi Kiani Kertas dari BPPN. Jadi Kiani Kertas ini pabrik kertas terbesar di Asia. Itu ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Mas Bagas. Waktu Pak Prabowo kembali ke Indonesia tahun 99, dia menjadi pengusaha buka perusahaan namanya Nusantara Energi. Kami ikut di situ. Kemudian disitulah kita ikut serta di Berau menyelesaikan karena perusahaan baru di take over dan seterusnya, banyak sekali masalah dan akhirnya kemudian bisa diselesaikan. Jadi di situ juga awal-awal perkenalan kami dengan Pak Prabowo. Jadi kantor kita dulu di Bidakara, ikut serta di situ di awal tahun 2000. Kemudian di 2003 Pak Prabowo memutuskan ikut kompensi calon presiden di salah satu partai. Kita sebagai aktivis ikut serta sebagai tim keliling seluruh Indonesia. Waktu itu saya dapat tugas di Sulawesi untuk menggalang dukungan supaya bisa dapat. Nah itulah trip pertama Pak Prabowo di dunia politik. 2003. 2003. Nah, itu. Nah, kita belum berhasil dapat tiketnya. Yang dapat waktu itu Pak Wiranto, kemudian pasangan Pak Solahuddin Wahid. Nah, itu kan. Nah, setelah itu kembali lagi ke dunia usaha. Kembali lagi. Ketika kembali di 2005, beliau sempat sampaikan ke saya, Pak Prabowo, kamu coba pelajari tata niaga beras. Karena beliau udah minat ke petani waktu itu. Udah mulai ada minat-minat. Akhirnya kemudian menjadi ketua umum HKTI kan. Nah, jadi ketahanan pangan itu udah mulai beliau atensi lah bahwa tantangan ke depan kita itu adalah ketersediaan kebutuhan pangan nasional. Saya pelajari mendalam tentang tata niaga beras, mulai dari petani, pengumpul, penggilingan, pedagang, transaksi. Jadi di Karawang, di Purwakarta, di daerah-daerah penyangga di awal reformasi itu kita pelajari sampai masuk ke pasar induk. Di Bidakara waktu itu kita pengen ngasih brandnya itu beras Prabowo, kira-kira begitu waktu itu. Itu tahun 2005. Jadi 19 tahun yang lalu. Ternyata setelah kita hitung, maaf nih Mas Bagas, waduh nggak cocok nih Pak. Kenapa? Ternyata harga tuh nggak masuk. Jadi temuan kita, tapi belum tentu benar. Ya, waktu itu temuan kita, kalau beras ini tidak dicampur, maka sulit dapat keuntungan. Iya kan gitu. Jadi kita misalnya ngasih merek beras mandi, kan ada istilahnya dulu kan, beras mandi, beras yang kualitas tinggi, tapi hanya 0,8 yang kualitas tinggi, 0,2-nya itu dicampur. Nah, aduh ini nggak cocok nih, nggak masuk nih, karena sangat waktu itu kan surplus kan, suasana pangan tuh kita surplus di dalam negeri itu, produksi kita di awal reformasi itu akibat dampak dari suasana pangan yang diprogramkan oleh Pak Prabowo. Akhirnya kita nggak jalankan. Yang kedua, kalau kita tidak main di ukuran, nah itu makin tipis lagi untungnya. Nah jadi misalnya kita tulis di dalam satu karung 25 kilo isinya, maaf nih, misalnya
23,5 kilo. Lebihnya itu karungnya. Kan kurang kan? Kurang. Nah, itu pengalaman hasil survei kami waktu itu. Wah, ini tipis nih. Tipis. Tapi kenapa bisa bertahan? Kami pelajari, nggak cocok ini. Saya lapor, Pak. Ini nggak cocok kita. Kalau bisnis di sini, rasanya idealisme kita nggak pas gitu. Jadi, interaksi dengan beliau waktu itu. Kemudian, aktif 2005, 2006, beliau memimpin HKTI. Kemudian 2007, waktu itu kami aktif di KNP Pusat. Saya dengan Pak Prabowo, buatlah dialog perbankan untuk bagaimana mendapatkan pembiayaan buat petani-petani. Kita bikin di kantor KNP Pusat. Waktu itu kita undang Gubernur Bank Indonesia. Tahu gubernurnya siapa waktu itu, Mas Bagas? Burhanuddin Abdullah. Datang Pak Burnya. Jadi Pak Burnya datang, Pak Prabowo datang, kita diskusi. Kayak 2007 tuh. Gimana merumuskan skema pembiayaan buat petani di KNP Pusat waktu itu. Nah, 2008 akhirnya beliau memutuskan mendirikan Partai Gerindra. Itu kemudian 2009 beliau ikut kontestasi sebagai calon wakil presiden bersama Ibu Mega. Jadi perjalanan kami ini perjalanan yang dikombinasi berbagai macam dinamika politik, Mas Bagas. Gitu. Sebuah perjalanan yang panjang juga. Iya. Oke, tadi panjang sekali ternyata, tapi menarik juga ternyata ya. Apa ya sebutannya, tetek bengeknya lah ya. Iya. Tapi aku mau nanya satu sih sebenarnya. Iya, apa itu, Mas Bagas? Pertanyaan personal nih. Kan nama Kang Samad itu Kamru Samad. Iya. Aku pengen nanya, apa sih sebenarnya arti dari Kamru Samad? Dari jadi orang tua mungkin? Menurut orang tua saya, Mas Bagas, nama awalnya itu Kamaruzaman. Kamaruzaman. Tapi baru ada peristiwa PKI yang kemudian namanya mirip. Oh, gitu. Maka waktu mau sekolah masuk SD dirubahlah namanya. Jadi Kamaruzaman. Iya, jadi Kamaruzaman. Saman itu namanya penghulu Saman. Penghulu Saman. Iya kan? Jadi dirubah namanya karena ada tokoh pergerakan Gestapo waktu itu yang namanya mirip. Akhirnya dirubah aja menjadi Kamruzaman waktu mau sekolah. Jadi Samad itu satu. Iya. Nah, jadi sekarang karena kemarin ditugaskan di Sunda di negeri Pajajaran, berubah namanya jadi Kang Samad. Iya. Ke bawah sama masyarakat. Iya, ke bawah. Iya. 5 tahun lalu ditugaskan di Betawi, Mas Bagas. Namanya Bang Samad. Bang Samad. Panggilannya yang beda ya. Jadi seiring tempat, ya namanya anak buah pasukan gitu. Iya. Jadi ditaruh di Priok, kita berjuang di Priok. Ditaruh di Pasundang, kita berjuang di Pasundang. Namanya dari Bang Samad menjadi Kang Samad. Soalnya saya pas pertama kali kayak namanya cuma benar-benar satu kata aja. Iya, biasa kan satu ada kata. Nama awal, nama akhir. Ini satu kata aja. Satu suku kata. Dan tidak ada samanya kan. Iya. Gitu, unik sih. Mas Bagas. Oh gitu. Iya. Oke. Dan saya juga sempat baca sih pas lagi searching kan. Ternyata pernah rilis buku juga judulnya Le Parler Covidonomics. Iya. Nah, ya tahun 2021 tuh ya. Iya, Le Parler Covidonomics itu adalah kumpulan pemikiran antara pelaku stakeholder pengambil kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan di masa krisis. Jadi teman-teman saya di Komisi 11, beberapa menteri dan beberapa stakeholder di industri keuangan. Dan juga pengamat, Dr. Risa Amrali, Antoni Budiawan, Faisal Basri, minta mereka menulis apa yang dia rasakan, apa yang dia perankan, apa yang dia lihat dalam penyelamatan ekonomi kita di masa COVID. Nah, itu dimasukkan di situ dalam dalam buku itu. Nanti saya kasih Mas Bagas. Boleh. Masih ada berarti di... Masih, selalu ada di Gramedia. Di Gramedia? Iya, terbuka kok, dijual bebas. Oke. Begitu. Jangan lupa dibeli, guys. Iya, jangan juga lupa, karena isinya ya. Diterbitkan oleh Gramedia. Kata pengantar oleh Dr. Sri Mulyani Indrawati. Wow. Ya, keren. Oke. Iya. Berarti maksudnya Kang Samad kan pernah nulis nih. Iya. Berarti salah satu hobi Kang Samad adalah membaca. Iya. Benar atau salah? Jadi memang
Membaca ini kan sebetulnya kalau saya boleh sebut akidah, Iqra. Iqra. Bacalah apa yang dibaca kehidupan kita, setiap langkah kita, setiap napas yang Tuhan berikan harus kita baca supaya memiliki makna sehingga kehidupan kita itu bisa kita wujudkan. Kan kata agama kita wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Jadi diciptakan manusia untuk mengabdi. Nah, supaya kita tahu setiap langkah kita bagian daripada pengabdian, ya kita mesti membaca. Nah, jadi membaca ini penting. Dari bacaan itu, kalau kita terbang 2 jam, Mas Bagas, 2 jam misalnya ke Makassar, 2 jam ke Medan, itu kan di atas pesawat bisa menulis apa yang kita, apa yang kita lihat atau rasakan, rasakan yang sudah kita lalui, atau apa yang kita rencanakan. Apalagi kalau terbang ke Doha, terbang ke Dubai, atau tugas keluar, membaca dan menulis itu bagian daripada lifestyle kita jadinya kalau traveling, begitu Mas Bagas. Berarti memang ya itu ya, makanya menghasilkan buku Le Parle Covidnomics itu ya. Itu kumpulan dari para pemikiran teman-teman. Saya mengkompilasi pemikiran-pemikiran mereka. Tapi yang menulis Kang Samad. Iya. Menyusun, edit. Untuk beberapa pengamat yang kritis, mereka minta jaminan. Jangan diedit ya. Maksudnya jangan dikurangi substansinya. Yang diedit hanya tata letaknya. Misalnya Dr. Rizal Ramli. Dia pesan tuh, gue mau. Tapi lu jamin ya, jangan dikurangi substansi atau dirubah ininya, hanya edit fisiknya aja. Iya kan, tata letaknya aja lah. Ya udah. Gue jamin deh Bang, yang penting Abang koridornya ini ya udah. Oke, menarik. Kalau ngomongin hobi nih Kang, ada hobi lain nggak? Misalnya lari mungkin? Iya, sekarang lagi tren nih, ikut runner. Kalau Kang Samad larinya? Jadi sekarang lagi belajaran, jadi lagi ikut di komunitas runner. Sekarang pace-nya sih masih 657. Jadi artinya setiap 70 menit itu bisa menjangkau 10 kilo. Kan gitu. Tapi itu kan untuk membakar kardio kita kan, supaya jantung, paru itu kan bisa lebih strong ya. Kemudian kalau otot ya mesti strengthening, ya kan. Habis lari baru stretching. Jadi semua tuh mesti balance. Ya, tapi sekarang kan udah lifestyle. Jadi kebiasaan. Iya kan, udah kebiasaan. Jadi di mobil kita, di tas kita selalu ada perlengkapan lari. Iya kan gitu. Ready to go lah. Iya, ready to go. Jadi kunker di mana pagi lari, kunker di mana lari dulu baru jalan. Sama di Jakarta dulu, ke GBK dulu lari baru. Iya. Begitu Mas sebelum Bagas. beraktivitas lah ya. Kalau emang bisa. Jadi udah lifestyle lah. Jadi makan tanpa minum kan jadi nggak enak kan. Iya betul. Nah kalau di Ulti nih Kang, saya biasanya ada pertanyaan dari saya sendiri nih. Kita biasanya ngomongin film atau musik lah. Nah kalau Kang Samad biasanya lebih ke musik atau film? Kalau ini sebenarnya saya nanya dulu. Saya lebih suka film. Film? Wah pas nih berarti. Belakangan ini, atau gini deh, Kang Samad biasanya nontonnya film apa? Kalau film Hollywood itu yang napasnya genrenya intelijen. Jadi konspirasi. Gitu. Konspirasi. Jadi antar satu negara dengan negara lain gitu kan. Jadi konspirasi gitu. Itu suka banget karena suka menganalisis. Suka menganalisis ini kemana jalan ceritanya. Ini jadi yang genrenya ya seperti itulah. Ya, berarti yang tema-temanya negara semacam itu lah ya? Iya, itu. Jadi kemudian kalau di film-film dalam negeri kita juga kan makin maju ya. Makin kualitasnya juga, ceritanya juga makin menarik ya. Dan saya melihat lebih produktif sekarang, nggak seperti dulu ya. Saya setuju. Iya. Lebih produktif dan kualitasnya juga. Iya, lebih produktif. Menurut saya juga ini satu kemajuan ya. Nah, tinggal bagaimana supaya film itu bisa menjadi industri. Ya. Benar-benar industri. Jadi, Mas Bagas kalau ke Los Angeles, main ke Hollywood, boleh kapan-kapan. kan sebetulnya tuh
mereka buat semua di sana. Iya. Mau peran aktor utamanya itu main di kota Paris, tapi kota Parisnya itu dibuat di dalam Hollywood itu ya. kan Iya. gitu. Hutan-hutannya dibuat di situ, kereta tabrakannya dibuat di situ. Jadi semua tuh dibuat dalam pendekatan teknologi. Jadi sains dan teknologi sudah betul-betul diterapkan dalam perfilman mereka. Kenapa? Karena sudah jadi industri. Yes. Nah ini yang kita belum. Tapi kalau nggak salah 3-4 tahun lalu kan Menko Perekonomian meresmikan kawasan industri digital kalau nggak salah di Pulau Batam kalau nggak salah Mas Bagas. Oh, oke. Salah satunya itu untuk perfilman. Perfilman. Kalau yang saya tidak salah ingat, nanti kita cek. Jadi harus kita dorong menjadi industri. Nah sekarang Korea kan makin gencar tuh. Korea, Jepang, mereka bahkan bukan lagi cuma industri, mereka menjadikan sebagai alat diplomasi. Ya, diplomasi budaya. Betul. Diplomasi, ya promosi juga Yes, promosi ekonomi. negara, ya. Apalagi kita Bali, Ya. Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Borobudur, Prambanan, itu kan destinasi wisata yang memiliki daya tarik yang bagus. Kalau itu dikemas dalam sebuah film-film, itu luar biasa. Tapi kita mesti dorong. Nah, kuncinya mesti ada keberpihakan dari pemerintah. Itu dia. Untuk mendorong Mas Bagas. Iya. Benar nggak? Betul. Mas Bagas sebagai orang yang background pendidikannya di dunia perfilman, Ya. nah merasakan nggak Ya. keberpihakan pemerintah? Cukup, kurang? Masih bisa lagi lah. Masih bisa lagi. Harusnya masih bisa. Masih bisa. Importnya banget. masih harusnya. Betul. Masih bisa Nah, banget. itu. Jadi menteri perfilman itu ekonomi kreatif ya. Yes. Kedepannya tuh harus lebih kita dorong supaya lebih nampak keberpihakannya. Itu dia. Iya nggak? You heard it from Kang Samad ya, teman-teman. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir deh, Kang Samad. Iya. Nggak jauh-jauh dari film. Film favorit Kang Samad apa? Nah, kalau ditanya terus terang, saya tuh make them. Make them. Jadi semua film yang dibintangi oleh beliau itu suka semuanya. Siapa tuh namanya? Make them. Make them. Nah, yang kedua, semua film yang dibintangi oleh Angelina Jolie itu menarik. Oke. Itu sama saya setuju sih. Itu juga itu konspirasi sih kan banyak sekali banyak film-film yang iya, kan spy tentang Iya, spy gitu, negara betul. ya. Betul. Perang antar timur dan barat itu keren banget. Angelina Jolie guys. Iya, nah, itu dia. Oke, kalau gitu, wow, udah banyak juga ya pertanyaan tadi. Thank you, Kang Samad. Terima kasih, sudah Mas hadir Bagas. ke Senang Ulti ya, kali sehat ini. selalu. Alhamdulillah. Kalau gitu saya closing dulu ya. Iya. Thank you teman-teman sudah nonton Ulti kali ini bersama Kang Samad atau Kang Bro Samad. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Ulti Biz. Thank you.